3 hal itu Pak Imran yang mudah-mudahan bisa kita bedah di awal sesi ini. Siap Pak Imran? Mantap. Saya berikan waktu dan tempat untuk Pak Imran memulainya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Kok kayak putus-putus ya? Enggak. Bagus. Ya, agak sedikit putus-putus. Ya udah oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Putus-putus. Untuk berdiskusi dengan teman pada siang hari ini. Kayak story. Oke. Baik, sebenarnya dari Mbak Andri saya judulnya lebih ngeri dari kami buat ini. Judulnya kiat sukses mem-PKPU-kan debitur nakal. Saya sedikit buat lebih halus di dalam paper yang mungkin dikirim ke teman-teman sekalian, menjadi kiat sukses bagi debitur yang one prestasi, bikin lebih halus dikit. Kalau pakai debitur nakal, ntar nih materi di sharing, debitur nggak pakai kita lagi jadi lawyernya nanti. Sorry, suaranya masih jelas ya? Jelas. Baik, sekarang jelas. Nah baik, jadi saya mohon maaf panitia kalau judul di paper saya ini saya bikin lebih halus menjadi debitur one prestasi, bukan debitur nakal. Baik, benar sih memang mungkin Mas Edi dan teman-teman yang lain, karena kita semua sama-sama advokat, pasti update bahwa sampai dengan sore kemarin di Jakarta Pusat saja itu sudah ada 35 permohonan PKPU. Dan hari ini bisa saja masuk 5 atau lebih, jadi mungkin dalam minggu ini bisa ada 40 permohonan PKPU, sementara pilot sendiri sampai sore kemarin baru 3. Ini memang sudah kita prediksi sejak tahun kemarin. Ini pekerjaan yang menarik buat teman-teman karena tahun ini, apalagi tahun depan itu akan lebih banyak lagi yang masuk ke PKPU maupun masuk ke kepilitan. Kenapa demikian ya? Karena memang kondisi yang membuat dunia usaha tidak ada pilihan, baik dia yang secara voluntary atau kemudian kreditur yang akhirnya akan memohonkan mereka untuk melakukan restrukturisasi. Sudah masuk kemarin di awal minggu dan mungkin akan minggu depan mulai sidang, ada satu perusahaan properti besar lagi yang akan masuk ke dalam PKPU dan akan menyusul banyak ke dalam PKPU ini. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada pilihan. Satu-satunya sekarang yang disiapkan oleh wadah hukum kita untuk melakukan restrukturisasi, even ada POJK kemarin yang dirilis, tetapi POJK itu tidak banyak membantu bagi dunia usaha besar gitu, terutama yang memiliki kreditur sampai ribuan. Mungkin kalau dengan perbankan B2B langsung bisa menggunakan POJK, lumayan ada relaksasi yang diberikan sampai Maret 2021, hanya sampai Maret ini saja. Nah, syukur-syukur nanti kalau bisa diperpanjang sampai 2022. Nah, kenapa makanya PKPU dan kepilitan, tapi lebih khusus ke PKPU sih. Contohnya itu tadi, 35 sampai dengan sore kemarin dan pilot baru 3, sehingga tahun ke depannya, diperkirakan peak-nya akan dimulai di bulan Juni sampai akhir tahun, dan diperkirakan akan sampai 2023 perkara PKPU ini akan cukup besar berjalan, sehingga teman-teman advokat akan punya lumayan income, Mas Edi. Jadi staf disiapkan baik-baik, Mas Edi, untuk menangani perkara PKPU yang akan ramai nanti ke depannya. Nah baik, mungkin materi kita yang sudah ada tidak lagi karena kita adalah semua teman-teman advokat, saya pasti tahu kenapa bisa di PKPU-kan, tentu karena satu, dia tidak mau bayar atau ya dia tidak mampu bayar, itu alasan kita mem-PKPU-kan orang. Syaratnya teman-teman saya yakin sudah tahu persis, syarat PKPU dan pilot itu sama persis.
hanya memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 8 ayat 4. Itu aja syaratnya. Untuk bisa dipilotkan, untuk bisa di PKPU-kan, maka syaratnya hanya itu saja, pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4. Apa itu pasal 2 ayat 1? Pasal 2 ayat 1 adalah memiliki 2 kreditur, minimum 1 jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi itu aja syarat untuk bisa mem-PKPU-kan atau mempilotkan seorang debitur atau kreditur yang memohonkan debitur atau maupun debitur secara voluntary mem-PKPU-kan dirinya sendiri atau mempilotkan dirinya sendiri. Syaratnya cuma itu, 2 kreditur, salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selesai. Kemudian kata pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004, jika terbukti secara sederhana bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 ini telah terpenuhi, jika ketentuan pasal 2 ayat 1 ini telah terpenuhi, maka pengadilan harus mengabulkan permohonan. Pengadilan harus mengabulkan permohonan. Jadi mungkin ini satu-satunya kalau teman-teman membedah sekian undang-undang baik di keperdataan maupun di pidana atau lebih khusus di perdata lah. Mungkin inilah satu-satunya undang-undang yang tidak memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk mungkin mempertimbangkan hal-hal lain. Karena undang-undang sudah tegas di pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 2004 sudah tegas menyatakan bahwa sepanjang terbukti bahwa pasal 2 ayat 1 yaitu 2 kreditur, 1 telah jatuh tempo terpenuhi, maka pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU atau permohonan pilot. Nah, ini yang muncul di slide. Jadi memang tidak ada pilihan. Pengadilan harus mengabulkan, itu kata undang-undang. Nah, sedikit cerita, karena kita sesama sarjana hukum, kebetulan saat ini memang undang-undang ini ada rencana untuk dilakukan perubahan. Tahun 2018, kami kebetulan ditunjuk sebagai salah satu tim penyusun naskah akademik untuk perubahan undang-undang kepilitan. Kata harus ini sempat menjadi perdebatan di tim penyusun naskah akademik. Kebetulan memang dari profesional kami sendiri, jadi agak-agak lumayan berdebat dengan pemerintah, berdebat dengan tim dari Mahkamah Agung, karena mereka ingin menghilangkan kata harus. Kenapa? Mereka minta supaya diberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, kita sampaikan saat itu bahwa ada kata harus saja, itu masih kadang nyeleneh. Apalagi tidak ada kata harus, kita nggak kebayang apa yang terjadi. Karena memang itu dimaksudkan demikian. Proses kepilitan, proses PKPU itu harus berjalan dengan cepat. Harus berjalan secara sederhana, terbukti ada 2 kreditur, 1 jatuh tempo, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan PKPU. Jadi kiat pertama, teman-teman yang akan mengajukan permohonan PKPU atau kepilitan, pastikan bahwa Anda benar-benar memiliki 2 kreditur. Debitur yang Anda akan mohonkan, pastikan memang benar memiliki 2 kreditur, dan 1 krediturnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan bukti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya 2 kreditur harus bisa dibuktikan secara sederhana. Harus bisa dibuktikan secara sederhana akan adanya 2 kreditur dan salah satunya sudah jatuh tempo. Jika ini sudah bisa Anda buktikan secara sederhana bahwa ada 2 kreditur, salah satunya telah jatuh tempo, maka pengadilan tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan PKPU atau kepilitan. Jadi itu saja syarat sederhananya. 2 kreditur, 1 telah jatuh tempo, dan sederhana membuktikannya. Nah, ini kadang menjadi perdebatan, dan ini yang biasa dijadikan senjata oleh si debitur. Bahwa keberadaan 2 kreditur, keberadaan utangnya, jatuh tempo dan dapat ditagihnya utangnya itu tidak sederhana. Masih ada perdebatan. Karena hanya disitulah satu-satunya debitur bisa berkelit untuk selamat dari permohonan pilot atau selamat dari permohonan PKPU. Maka pastikan bahwa keberadaan 2 kreditur, 1 jatuh tempo dan dapat ditagih, itu benar-benar pasti adanya dan secara sederhana bisa dibuktikan. Nah, contoh simpel yang namanya sederhana, ini contoh simpel, tentu banyak hal. Misal, PTA mengorder untuk memasang AC kepada PTB. Ada PO-nya, ada purchase order-nya kepada PTB. Tolong kirim ke kantor saya 10 unit AC misalnya. Lalu dari PTB mengirimlah AC itu, ada delivery order-nya, ada invoice-nya,
ada kwitansinya, ada bukti pemasangan 10 AC dari PTB dikirim kepada PTA dan akan dibayar dalam waktu 1 minggu sesuai dengan invoice yang dikirim oleh PTB kepada PTA. Tiba AC ini 10 unit, sudah dipasang, 1 minggu tidak dibayar-bayar oleh PTA kepada PTB. Lalu kemudian PTB mencari tahu, oh rupanya selain kepada saya, dia memiliki piutang kepada si X. Si X dihubungi, benar, PTA punya utang kepada Anda, si X? Yes, PTA punya utang kepada saya, tapi utangnya masih lancar kok, nggak ada masalah. Oh oke, nggak ada masalah. Maka PTB kemudian saat itu mengajukan permohonan PKPU. Kenapa? Karena sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dia bisa membuktikan bahwa dia adalah kreditur dan si X juga tadi adalah kreditur. Terlepas bahwa si X tagihannya masih lancar, tidak ada masalah. Karena cukup satu tempo, satu kreditur yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Lalu si PTB membuktikan dengan apa? Ini PO dari PTA, ini delivery order dari saya, ini invoice dari saya, ini kwitansi dari saya, ini invoice menyatakan bahwa dia harus bayar pada tanggal sekian. Yang jika tidak, maka telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, permohonan yang seperti ini pasti dikabulkan oleh pengadilan di luar dari hal-hal yang di luar kehendak kita. Tapi by law, based on Undang-Undang 37 2004 tentang kepelitan dan PKPU, pasti dikabulkan permohonan demikian karena secara sederhana terbukti adanya 2 kreditur, di mana salah satu krediturnya tagihannya telah jatuh tempo, jatuh waktu, dan dapat ditagih. Itu syarat pertama bahwa pasti permohonan PKPU akan dikabulkan. Syaratnya itu tadi, memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1, yaitu 2 kreditur 1 jatuh tempo, dan pasal 8 ayat 4, yaitu secara sederhana terbukti adanya 2 kreditur dan 1 telah jatuh tempo. Itu saja syarat untuk bisa mem-PKPU-kan seorang debitur. Kemudian pertanyaan kedua tadi, materi mungkin bisa dibaca saja nanti karena saya anggap teman-teman sudah terbiasa di PKPU dan kepelitan. Nah, kemudian bagaimana menguraikan dalil-dalil? Nah, teman-teman yang mungkin saya berasumsi bahwa sebagian dari teman-teman mungkin masih ada yang jarang terlibat di PKPU atau kepelitan. Nah, agak berbeda memang di dalil gugatan perdata dengan dalil gugatan di kepelitan maupun di PKPU ini. Permohonan PKPU hampir tidak panjang-panjang. Pertama dulu proses hukumnya dulu ya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah terlibat menangani PKPU. Proses PKPU berbeda dengan perdata biasa. Tidak ada pertama jangka waktu dulu. Permohonan PKPU kalau kreditur yang memohonkan maka akan putus dalam waktu 20 hari sejak didaftarkan di pengadilan. Akan putus dalam waktu 20 hari sejak didaftarkan di pengadilan. Hari kalender berdasarkan undang-undang. Sekalipun kemudian Mahkamah Agung berdasarkan SMA-nya mengubah menjadi hari kerja. 20 hari kerja. Kalau undang-undangnya 20 hari kalender sejak didaftarkan. Itu kalau dimohonkan oleh kreditur. Tapi kalau debitur yang secara voluntary memohonkan dirinya sendiri PKPU, maka dalam waktu 3 hari sejak didaftarkan di pengadilan akan diputus ia berada dalam keadaan PKPU sepanjang syarat terpenuhi tadi pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4. Kemudian dalam persidangan tidak ada mediasi. Jadi sidang pertama bisa langsung jawaban atau kalau si debitur belum siap dengan jawabannya, mungkin dia akan meminta waktu 1 minggu untuk jawaban. Kemudian setelah itu 1 minggu jawaban, sidang berikutnya tidak ada replik, tidak ada duplik. Jadi setelah jawaban langsung pembuktian. Setelah pembuktian, kesimpulan putus. Dan sidangnya bukan tiap minggu. Penundaan pertama yes, rata-rata seminggu. Tapi setelah sidang jawaban, let's say hari Senin, hadir, lalu meminta 1 minggu untuk jawaban, minggu depannya hadir, maka sidang pembuktian bukan minggu depannya lagi, nanti itu akan hari Rabu pembuktiannya, lalu kesimpulan hari Jumat, lalu Senin minggu depannya putusan. Karena waktunya yang sangat sempit. Nah, itu tentang permohonannya. Kenapa kemudian di dalam permohonan PKPU itu tidak sebanyak dalil kita biasanya dalam sengketa perdata. Yang pertama di dalam permohonan PKPU adalah sama dengan perdata. Satu tentang hubungan hukum kita. Bahwa yes, saya sebagai pemohon memiliki hubungan hukum dengan si termohon. Hubungannya apa? Ini perjanjiannya. Nah, misalnya tadi ada invoice, ada PO. Kalau non perjanjian, jual beli, tapi kalau ada perjanjian,
Ini dasar hubungan hukum saya perjanjian. Kemudian dia memiliki kewajiban kepada saya yang telah jatuh tempo pada tanggal sekian. Itu yang harus diuraikan. Jadi pertama hubungan hukum, kemudian bukti adanya kewajiban dari si debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tanpa melihat berapa besaran nilainya, dan ingat tanpa memperdulikan selisih jumlahnya. Kalau mungkin di sengketa perdata ketika kita menggugat si debitur dengan utang 100 miliar misalnya, lalu dia balas jawab bahwa bukan, utang saya hanya 10 miliar atau bahkan hanya 500 juta lagi, mungkin bisa masuk kategori obskur ya, mungkin. Tapi di PKPU itu bukan isu. Perbedaan jumlah itu tidak menjadi isu di dalam sengketa PKPU. Karena itu nanti akan menjadi kewenangan pengurus di dalam PKPU untuk melakukan verifikasi. Yang menjadi isu di dalam PKPU maupun kepalitan adalah ada tidaknya utang. Soal selisih atau sengketa besar kecilnya utang itu tidak menjadi halangan untuk dikabulkan satu permohonan. Jadi jangan ragu, aduh, permohonan saya sekian, tapi kayaknya dia udah pernah bayar sekian deh. Ragu. No, jangan ragu kalau di PKPU pilot. Hakim tidak akan melihat itu. Sepanjang ada utang, bahwa dia menyatakan utang saya nggak sebesar itu kok, tinggal segini, malah bagus, akan dikabul pasti oleh hakim itu. Jadi perdebatan soal besar kecilnya nilai itu tidak menjadi isu. Yang menjadi penting adalah ada tidaknya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi pertama tadi hubungan hukum. Yang kedua, dalil yang membuktikan bahwa kewajibannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalil ketiga kemudian adalah kita menjelaskan bahwa selain kepada saya, dia juga berutang kepada si X. Si X ini di dalam permohonan PKPU pertama kali, bisa saja langsung bersama-sama mengajukan permohonan, bisa saja hanya kita sebutkan bahwa selain berutang kepada saya juga berutang kepada si X. Nah, si X ini baru muncul nanti saat pembuktian. Baik hadir sendiri maupun memberikan kuasa kepada si kuasa hukum si pemohon pertama tadi. Si kreditur lain namanya dalam praktek kita kenal dengan kreditur lain. Tetapi di dalam permohonan pertama kali cukup disebutkan saja bahwa si X juga memiliki piutang kepada si debitur, sekalipun itu masih lancar, tidak masalah. Sekalipun masih lancar, tidak masalah. Nah, itu saja dalil yang perlu dibuktikan di dalam permohonan. Adanya hubungan hukum, adanya kewajiban dari debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan yang ketiga, adanya kreditur lain yang juga adalah kreditur dari si debitur. Tiga ini saja yang perlu dibuktikan di dalam permohonan pilot. Nah, terakhir tentu teman-teman akan menunjuk Pak Edi, misalnya Pak Edi Gurning sebagai calon pengurus di dalam proses PKPU ini. Jadi sesederhana itu, tidak perlu tebal-tebal. Ada teman yang cuma 5-6 halaman, ada juga yang 10 halaman. Saya belum pernah sih ketemu permohonan PKPU yang sampai 20 halaman, belum pernah. Karena sederhana saja, apa hubungan kita, hubungan hukum kita, di mana membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan adanya kreditur lain, serta menunjuk pengurus yang akan ditunjuk. Jadi ada permohonan yang hanya kalau bisa 5 halaman, 6 halaman rata-rata saya lihat permohonan PKPU itu. Kecuali mungkin kalau hubungan hukumnya agak keriting, dasarnya agak keriting dari perjanjian sampai adendum ke sekian adendum, mungkin itu bisa menambah panjang. Tapi kalau satu perjanjian saja tidak banyak adendum, 4-6 halaman sudah cukup permohonan PKPU, tidak perlu banyak-banyak, nanti hakimnya malah pusing. Buktikan saja adanya hubungan hukum, buktikan ada utang yang telah jatuh tempo, buktikan ada kreditur lain, tunjuk nama pengurus, selesai. Itu saja. Nah, kemudian yang ketiga tadi pertanyaan pembuka dari Mas Edi Gurning, apa strategi yang akan digunakan? Ini memang menjadi menarik karena saya tahu persis mungkin Mas Edi Gurning dan teman-teman lain yang sudah terlibat di PKPU kepalitan, kadang juga kita puyeng. Pasal 2 ayat 1 sudah terpenuhi, 8 ayat 4 sudah terpenuhi, tapi kok masih ditolak gitu. Aneh gitu. Kita nggak tahu, jadi kalau itu sih sudah di luar kuasa undang-undang gitu, sudah praktek lah itu, dan teman-teman saya yakin lebih jagolah menangani hal-hal yang demikian. Kemudian strategi apa yang digunakan? Nah, ini yang sering bikin pusing, terutama bagi debitur yang ingin selamat dari satu proses PKPU. Dalam artian ingin selamat adalah dia belum siap untuk di PKPU saat ini. Sebenarnya dia pengen di PKPU tapi tidak saat ini. Maka biasanya yang mereka lakukan adalah
begitu dimohonkan PKPU, biasanya mereka akan langsung membayarkan kewajibannya. Sehingga pada saat pembuktian mereka tinggal membuktikan, yang mulia, tidak ada lagi piutang dia kepada saya sudah bayar kemarin, misalnya kayak gitu. Nah, jika ini yang terjadi, maka hampir pasti permohonan teman-teman akan ditolak oleh pengadilan karena sudah tidak memiliki legal standing lagi, piutang yang Anda dalilkan dalam gugatan atau dalam permohonannya sudah ditolak sudah dibayarkan oleh si debitur pilot. Ini dalam praktek cara yang ditempuh oleh debitur untuk menggagalkan satu permohonan pilot. Yang paling banyak dilakukan oleh debitur adalah mereka berupaya mendalilkan bahwa ini tidak sederhana. Ini tidak sederhana. Berbagai macam cara. Selain mencoba mencari kelemahan perjanjian itu, atau ada juga wan prestasinya si pemohon PKPU pilot, dan bahkan ada yang melakukan dengan cara menggugat secara perdata. Begitu permohonan pilot atau PKPU masuk, besok mereka langsung gugat si pemohon secara perdata. Tujuannya semata-mata untuk mendalilkan bahwa ini tidak sederhana. Kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau bahkan di PN Jakpus sedang bersengketa, sehingga ini tidak sederhana. Nah, menghadapi kondisi sekian, teman-teman yang menjadi pemohon harus jeli melihatnya dan bisa memastikan bahwa itu adalah rekayasa atau hal yang baru diadakan semata-mata untuk membuktikan tidak sederhananya perkara ini. Nah, baik, kemudian teman-teman sekalian, itu saja sederhana. Nah, pemilihan pengurus kemudian. Nah, dalam memilih pengurus, ini memang teman-teman pasti yang sudah lebih siap dari awal ketika akan mengajukan permohonan PKPU, pasti sudah berdiskusi dengan calon pengurus yang Anda akan tunjuk. Yes, nah ini juga kadang memang beberapa kreditur pemohon selalu menganggap bahwa karena saya yang nunjuk Anda, maka Anda harus samina wa ata'na dengan saya gitu. Padahal selalu berpikir demikian, karena saya nunjuk Anda, maka Anda harus tunduk dan patuh pada keinginan saya sebagai pemohon yang menunjuk. Padahal harus diketahui persis bahwa seorang pengurus di dalam proses PKPU atau kurator dalam kepalitan itu benar-benar harus independen dalam bekerja. Bahwa sekalipun kita pemohon, kita yang menunjuk si pengurus itu, kita sama sekali tidak memiliki privilege apapun. Kita hanya privilege kita bahwa nama kita tercantum di dalam putusan bahwa kita pemohonnya. Pasca kabul, sama sekali tidak ada privilege-nya seorang pemohon. Ada lagi satu. Ketika berdesak-desakan di ruang sidang, pemohon pasti sudah memiliki kursi sendiri di depan, jadi tidak perlu ngantri seperti kreditur lain di belakang. Nah. Kemudian teman-teman sekalian, permohonan PKPU domisilinya di mana saya tidak jelaskan lagi, bisa teman-teman baca di materi nanti. Saya ingin langsung ke slide yang paling terakhir malah supaya kita lebih banyak berdiskusi. Tujuan PKPU ini kan dalam rangka melakukan restrukturisasi. Sehingga di dalam pembahasan proposal perdamaian harus benar-benar berjalan dengan baik. Teman-teman akan mendapat pekerjaan yang cukup banyak. Saya sampaikan di awal sekali tadi, bahwa sampai kemarin saja sudah ada 35 yang di PKPU, dan saya yakin sampai hari ini, mungkin ada 10 hari ini. Kita bisa lihat sore nanti, kita lihat apa yang daftar hari ini. Kita di Surabaya, Semarang, Medan, dan Jakarta. Kalau teman-teman lawyer bisa meyakinkan kliennya bahwa menghadapi kondisi keuangan yang sulit sekarang ini, maka langkah yang terbaik Anda lakukan kalau masih ingin survive adalah lakukanlah restrukturisasi. Nah, restrukturisasi yang terbaik yang Anda lakukan kalau Anda memiliki banyak kreditur, puluhan kreditur, mungkin kalau masih di bawah 10, silakan gunakan POJK untuk restrukturisasinya, atau silakan B2B langsung melakukan restrukturisasi. Tapi kalau sudah puluhan, apalagi ratusan krediturnya, maka restrukturisasi terbaik yang Anda lakukan, yang bisa Anda berikan advice ke klien Anda adalah melalui PKPU. Yes, memang di sana kemudian akan ada tambahan biaya. Tetapi ingat bahwa restrukturisasi yang dilakukan di dalam proses PKPU berdasarkan proposal perdamaian yang kemudian diterima oleh para kreditur itu mengikat seluruh kreditur. Jadi 286 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU menyatakan bahwa seluruh kreditur demi hukum terikat atas putusan proposal perdamaian di dalam PKPU. Jadi Anda bisa bayangkan ketika ada ratusan krediturnya yang berpartisipasi 10 atau 20 orang, maka 80 orang lainnya demi hukum terikat
Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa besok tiba-tiba dia akan muncul menggugat saya secara perdata. Hilang keraguan itu sudah. Karena memang itulah tujuan restrukturisasi di dalam PKPU, supaya lebih aman, dia bisa kembali memulai kehidupan, menata perusahaannya, dan tidak akan ada yang bisa mengganggu dia lagi. Dia tidak bisa lagi dimohonkan PKPU, dia tidak bisa lagi dimohonkan pilot. Kalaupun ada gugatan perdata, tinggal membawa hasil perdamaian di pengadilan niaga. Hoi, majelis hakim, dia nggak bisa menggugat saya karena dia sudah terikat dengan ini. Dia terikat dengan proposal perdamaian ini. Inilah mekanisme penyelesaian yang mengikat dia. Nah, sehingga benar-benar inilah advice terbaik bagi teman-teman advokat. Silakan sarankan klien Anda ketika menghadapi kesulitan keuangan, tetapi dia masih memiliki potensi untuk selamat, maka sarankan dia untuk masuk ke dalam PKPU. Karena itu tadi, selama berada di dalam PKPU, teman-teman semua sudah tahu, seluruh harta kekayaannya berada dalam keadaan stay di 45 hari pertama, dan kalau dia tidak bisa selesai di dalam PKPU sementara yang 45 hari ini, bisa diperpanjang sampai dengan 270 hari. Anda bisa bayangkan, Anda berada dalam posisi PKPU tetap sampai 270 hari, di mana Anda tidak harus membayar utang, tidak ada yang bisa memaksa Anda membayar utang, aset Anda tidak bisa dieksekusi oleh bank, oleh siapapun, kecuali debt collector mungkin. Sehingga Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan restrukturisasi. Demikian efektifnya proses PKPU yang bisa diberikan advice kepada klien kita untuk benar-benar mencoba masuk ke dalam restrukturisasi melalui proses PKPU ini. Konsekuensinya memang adalah ada pengurus, tapi jangan ragu, berbeda dengan pilot. Kalau di kepilitan begitu diangkat kurator, ditok palu, maka yes, pada saat itu juga direksi perseroan, kalau itu PT, perorangan, kalau itu perorangan, tidak berhak lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya karena kemudian kurator yang akan berhak. Di PKPU tidak, yes, benar sama, tidak berhak menguasai dan mengurus tanpa seizin pengurus. Begitu pengurus mengizinkan dan 100% pengurus mengizinkan, direksi tetap menjalankan perusahaannya seperti biasa. Maka benar-benar mereka tetap bisa leluasa menjalankan perusahaannya kecuali terkait peralihan aset, pengeluaran duit, maka harus seizin pengurus. Tapi business as usual tetap komisaris. Sehingga benar-benar nyaman kondisinya menjalankan perusahaan, menata untuk bisa survive tanpa takut diganggu oleh orang lain, tanpa takut dipaksa membayar utang, tanpa takut dieksekusi asetnya. Nah, sehingga benar-benar memiliki kesempatan yang terbaik untuk mencoba menawarkan proposal perdamaian. Nah, memang PKPU sejak putus 3 hari ketika debitur secara voluntary, kreditur ketika kreditur yang memohonkan putus 20 hari, tidak ada upaya hukum. Tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK. Begitu putus 20 hari selesai. Dan itu tadi, tidak ada yang bisa memaksa kita membayar utang. Hanya saja, once kita gagal di dalam PKPU, debitur gagal, maka langsung pilot. Dan kepilitan akibat PKPU tidak ada upaya hukumnya. Tidak ada upaya hukumnya. Begitu Anda pilot, maka selesai. Langsung pengurus tadi jika ditunjuk kembali menjadi kurator, tinggal ganti baju, kondisi insolvensi, tinggal eksekusi langsung harta si debitur PKPU. Karenanya kenikmatan yang diberikan oleh undang-undang bagi debitur PKPU itu dikawal dengan risiko besar bahwa kalau Anda gagal dalam 45 hari di PKPU sementara, atau gagal di dalam PKPU tetap yang maksimal 270 hari, maka Anda akan langsung pilot. Dan akibatnya harta Anda langsung dieksekusi oleh kurator. Jadi benar-benar PKPU ini adalah sebaiknya digunakan oleh mereka yang beretikat baik. Kecuali, nah ini lagi tapi lebih pada ilmu hitam, kalau Anda memang mau menyarankan klien Anda mati secara perlahan-lahan, ya sarankanlah PKPU, lalu buat proposal yang sekadarnya, maka pasti dia pilot, lalu dieksekusi. Karena memang ada juga beberapa debitur yang menginginkan mati sesungguhnya, tapi dia tidak ingin bunuh diri, dia minta orang bunuh dia. Gitu. Baik, karena sekarang sudah 14.41, sesuai dengan schedule yang diberikan kepada kami, mungkin itu saja pengantar. Saya berharap kita bisa berdiskusi lebih panjang. Mudah-mudahan 1 jam lebih ke depan kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Mas Didi, silakan. Ya, terima kasih Pak Imran Nating. Luar biasa. Itu ada beberapa informasi yang disampaikan dan mudah-mudahan
para peserta bisa memahami dengan baik ya. Jadi tadi syaratnya itu cuma 2 kreditur, 1 itu udah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan sederhana. Nah, tadi Pak Imran menggali mengenai kesederhanaan itu. Orang atau debitur kerap kali bermain di wilayah sederhana ini. Atau tadi ada lagi taktiknya, ketika PKPU masuk, besokannya debitur ngajuin gugatan PMH misalnya atau prestasi ke pengadilan. Nah, oke. Kembali ke saya ngelihat di kolom chat sudah ada banyak sekali pertanyaan, tapi coba saya klaster-klaster ya. Jadi ada sekitar 6 peserta yang bertanya. Ini yang tadi Pak Imran terkait dengan kalau udah ada proses PKPU kemudian digugat PMH. Itu kondisinya debitur itu bagaimana? Atau sebaliknya, ada yang ngajuin PMH ya, tiba-tiba ngajuin permohonan PKPU. Nah, itu kondisinya bagaimana? Ya, itu pertanyaan dari Pak Andi sama Pak Tony Haryanto ya. Pak Tony Haryanto. Terus yang kedua, ya ini dari Pak Tony juga. Oh, ini terkait dengan bagaimana mengajukan permohonan PKPU. Di slide ada, tadi juga sudah ada diinformasikan sama Pak Imran, kalau permohonan PKPU itu, 1 itu menjelaskan hubungan hukum, 2 ada kewajiban yang jatuh tempo, 3 itu ada hutang lain ke pihak lain, yang keempat jangan lupa menunjuk pengurus. Di sini ada Pak Imran Nating, bisa jadi pengurus, bisa saya juga jadi pengurus. Ya, itu yang kedua ya, Pak Imran Nating. Yang tadi yang terkait dengan gugatan itu status debiturnya bagaimana ya? Ketika sudah ada PMH, ada gugatan PMH terdahulu, kemudian ada proses PKPU, itu kondisi atau status dari debiturnya bagaimana? Terus dari Pak Jandel Marbun, perusahaan yang sangon karyawan dapat dipilotkan nggak? Perusahaan apa? Berbicara Perusahaan apa? Perusahaan yang gagal membayar uang pesangon itu bisa dipilotkan nggak? Ya, pertanyaan simpelnya apakah karyawan ini bisa masuk kategori sebagai kreditur begitu. Terus Bu Setianingsih, pemohon PKPU harus oleh kurator atau bisa oleh advokat lain? Nah, ya kalau permohonan diajukan oleh siapa? Nah, ini Bu Krista Yitawati. Wah, lagi program doktoral hukum nih, Pak Imran. Beliau pertanyaannya agak banyak nih. Mohon pendapat dari narasumber. Pertama, kelemahan PKPU di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ya, kalau dibandingkan sama negara lain bagaimana tuh, Pak? Terus bagaimana restrukturisasi? Mekanisme dalam PKPU, ya. Restrukturisasi yang tadi Pak Imran sempat singgung-singgung itu bagaimana ya? Apakah memberikan perlindungan yang seimbang? Ya, mungkin seimbang antara debitur dengan kreditur ya. Mungkin itu saja dulu Pak Imran, 3 dulu ya. Nanti Pak Walim ke bawah, saya akan buka di sesi kedua. Oke, baik. Baik. Silakan. Gimana kalau ada permohonan PMH dan PKPU secara bersamaan? Pastinya memang PKPU agak bindeng lagi ya. Enggak, lancar kok. Lancar ya, baik. Lancar, Pak. Baik, berbeda lancar. Memang khusus PKPU. Kalau di kepailitan memang jelas bahwa pemeriksaan permohonan kepailitan itu dihentikan ketika ada permohonan pilot PMH. Tapi kalau di PKPU itu tidak menghentikan sengketa perdata, bahkan tidak bisa melarang adanya gugatan baru. Jadi bisa saja orang lagi dimohonkan PKPU lalu kemudian dia digugat secara PMH, itu bisa saja memang. Karena undang-undangnya tegas tidak melarang. Tetapi kemudian permohonan pemeriksaan sengketa perdata biasanya putusannya ketika berjalan itu akan di-hold. Akan di-hold menunggu hasil pemeriksaan PKPU-nya. Nah, itu yang terjadi di dalam praktek yang kami alami di Jakarta juga. Lalu kemudian tiba-tiba ada PKPU-nya.
yang di selatan ditunda untuk menunggu proses PKPU-nya. Itu yang terjadi. Sekali lagi, berbeda dengan pilot, memang totali ketika dimohonkan pilot tidak bisa gugatan perdata, tapi KPU di undang-undang tidak melarang untuk itu. Kenapa di kepilotan tidak diajukan, tidak bisa lagi digugat secara perdata? Karena kalau Anda merasa memiliki piutang, maka Anda cukup mendaftarkan kepada kurator, tidak perlu capek-capek Anda menggugat secara perdata. Karena hasil pun kalau Anda menang, kemenangan Anda itu Anda harus daftarkan ke kurator, nggak bisa Anda eksekusi kalau itu pilot. Jadi ngapain mau capek-capek gugat perdata? Toh hasilnya Anda nggak bisa eksekusi karena orang sudah pilot. Jadi kalaupun ingkrah, hasilnya kemana? Daftar ke kurator gitu. Nah, di PKPU itu menunggu. Nah, di PKPU itu menunggu. Menunggu apa hasil PKPU-nya, karena nanti tidak menutup kemungkinan terhadap Anda yang bersengketa secara perdata, nanti di dalam proposal di PKPU akan ada treatment khusus kepada Anda. Nah, kemarin salah satu proyek properti terbesar dan terheboh yang kami tanganin, ada satu sedang digugat, lalu kemudian proposal perdamaiannya menyatakan demikian. Oke, tagihan Anda kami tolak saat ini karena kita lagi bersengketa. Tetapi jika Anda menang sampai ingkrah, berapapun Anda kemenangan Anda, maka kami akan bayar sebesar itu. Nah, itu contoh treatment proposal jika ada sengketa perdata yang akan diberikan oleh debitur. Nah, itu biasanya contohnya terkait PMH dan PKPU. Kemudian bagaimana permohonan PKPU sudah disampaikan di awal tadi, yaitu saja buktikan ada 2 kreditur, 1 jatuh tempo, silakan daftarkan ke pengadilan niaga di Indonesia ada 5, Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Medan membawahi mulai dari Aceh sampai di Bengkulu, Lampung itu sudah ikut di Jakarta, kemudian Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, kemudian Lampung, kemudian Surabaya membawahi Bali, Jawa Timur, NTT ya kalau tidak salah, kemudian sebagian Kalimantan, kemudian Semarang membawahi Yogyakarta dan Jawa Tengah, Makassar membawahi seluruh timur dan sebagian Kalimantan, kemudian Medan di atas tadi. Jika di situ letak debiturnya dimohonkan ke sana. Kemudian boleh nggak perusahaan gagal bayar pesangon untuk dimohonkan pilot? Ya bisa. Karyawan itu dihitung 1 kreditur, 1 kepala karyawan itu dihitung 1 kreditur. Jadi kalau ada 50 karyawan maka itu sudah melebihi, karena 1 orang karyawan itu 1 kreditur. Nah, hanya saja di dalam praktek di pengadilan niaga itu menghargai PHI. Pengadilan niaga itu menghargai pengadilan hubungan industrial, sehingga jika ada sengketa ketenaga kerjaan, ada gaji, ada pesangon yang belum dibayarkan misalnya, maka pengadilan niaga dalam praktek menolak untuk langsung menerima. Nah, pengadilan niaga akan meminta untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan hubungan industrial. Nah, tapi apakah nanti akhirnya bisa masuk ke niaga? Bisa. Sampai kapan? Nah, dalam praktek, jika sudah putus ingkrah di PHI, lalu kemudian sudah dieksekusi, tetapi pengusaha tetap tidak bayar, barulah bisa dijadikan alat untuk memohonkan pilot atau PKPU. Eksekusinya bagaimana? Tidak harus turun jurusita ke si pabrik itu perusahaan. Cukup di-unmanning 1 kali, lalu setelah di-unmanning dia tidak hadir, maka itu cukup dijadikan dasar untuk memohonkan pilot atau memohonkan PKPU. Itu dalam praktek. Itu dalam praktek bagaimana cara tagihan buruh atau pesangon buruh untuk dapat dijadikan dasar untuk memohonkan PKPU, yaitu minimal telah ada putusan PHI, sudah ada unmanning, tetapi tidak dilaksanakan oleh perusahaan, itu bisa dijadikan dasar untuk memohonkan PKPU. Kemudian permohonan PKPU oleh siapa? Undang-undang mengatur pemohon PKPU atau kepilitan harus advokat. Jadi kembali di lapangan kerja. Tidak bisa si prinsipal langsung mengajukan permohonan pilot, tidak bisa si prinsipal kreditur ya, si prinsipal kreditur langsung memohonkan debitur pilot, nggak bisa. Harus menggunakan advokat. Begitu juga debitur, kalaupun dia voluntary mohon, tidak bisa dirinya, harus advokat. Nah, nanti di permohonannya berbeda dengan pilot nih.
Kalau di permohonan pilot maka cukup advokat saja yang bertanda tangan. Cukup advokat ini kuasa hukum dari si kreditur, cukup dia yang bertanda tangan di permohonannya untuk mengajukan pilot. Tapi kalau PKPU, prinsipal dan advokat harus sama-sama bertanda tangan di atas permohonannya. Jadi si prinsipal kreditur dan kuasa hukumnya sama-sama bertanda tangan di atas permohonan PKPU-nya. Nah, kenapa demikian? Karena memang dalam rangka memberikan kesempatan orang untuk menunda pembayaran. Benar nggak nih kreditur? Karena PKPU kan kesannya agak aneh. Nah, ini sedikit membahas undang-undang. Zaman Feliciamin Verordening, sejak 1906, kemudian Perpu nomor 1 tahun 98, Undang-Undang Kepalitan, tentang kepalitan, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU, ada perubahan memang. Feliciamin Verordening sampai dengan Undang-Undang nomor 498 yang bisa memohonkan PKPU hanya debitur sendiri secara voluntary. Tidak bisa kreditur memohonkan PKPU. Karena kan agak aneh. How come saya punya piutang ke Bang Edi, saya datang ke pengadilan, pengadilan perintahkan Bang Edi untuk jangan bayar utangnya kepada saya, kan agak logikanya nggak nyambung. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu di DPR pada tahun 2004 perubahan undang-undang kepalitan, tiba-tiba kreditur diberikan hak kembali untuk boleh memohonkan PKPU. Karenanya faktanya di lapangan kemudian kreditur rata-rata menggunakan PKPU. Kenapa lebih cepat 20 hari? Daripada pilot 60 hari, bisa dikasasi lagi, bisa di PK lagi. Kalau PKPU 20 hari selesai, nggak ada banding, nggak ada kasasi, nggak ada PK. Sehingga semua kreditur menempuh cara PKPU. Jadi sekali lagi yang bisa memohonkan permohonan PKPU adalah bisa kreditur, bisa debitur, tapi harus diwakili oleh advokat. Tanpa advokat tidak bisa. Kenapa harus advokat? Karena prosesnya cepat. Bayangkan kalau voluntary 3 hari. Kalau kreditur 20 hari. Tidak ada waktu pengadilan untuk mengajari dia seperti di sengketa perdata. Kalau dia hadir langsung, pengadilan akan ngajarin dengan sabar, gini loh Bu, bikin permohonan, gini loh Bu untuk nasehelen, gini loh Bu untuk pembuktian. Di sengketa niaga tidak ada waktu pengadilan mengajarkan itu karena waktunya yang singkat, kenapa makanya harus diwakilkan oleh seorang advokat. Kemudian pertanyaan dari Ibu Doktor, bagaimana restrukturisasi di dalam PKPU? Yes, restrukturisasi di dalam PKPU adalah benar penawaran untuk melaksanakan kewajiban si debitur kepada kreditur, baik dengan membayar penuh atau membayar sebagian kewajibannya. Baik dengan membayar penuh atau membayar sebagian kewajibannya. Itulah pokok dari rencana restrukturisasi yang akan ditawarkan oleh debitur kepada para kreditur. Dalam beberapa hal memang kadang dianggap nggak fair. Oh, enak benar nih debitur menawarkan proposal. Kewajibannya kepada saya 10 miliar, kok dia hanya menawarkan akan bayar 5 miliar. Itu pun minta waktu grace period 3 tahun, lunas di tahun ke-7. Nah, tapi kenapa pilihannya demikian? Biasanya debitur yang baik itu akan melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini financial advisor. Dia yang akan merumuskan proposal perdamaian si debitur ini. Dan dia yang bisa meyakinkan kepada para krediturnya bahwa kenapa saya minta grace period, kenapa saya minta lunas di tahun ke-7, ini loh faktanya. Ini kemungkinan pendapatan saya, ini kemungkinan pengeluaran saya, ini operasional saya setiap tahunnya. Dan banyak sudah cerita sukses. Kami pernah mendampingi satu debitur besar dengan 130 triliun. Pernah ada 12 triliun, 11 triliun, ada yang 7 triliun yang kami dampingi untuk melakukan restrukturisasi, dan itu semua berhasil. Itu semua sukses menyelesaikan kewajibannya dan sekarang berjalan dengan baik. Nah, soal bagaimana dengan proposal-proposalnya, ada banyak treatment di dalam. Ada bahkan satu debitur yang kemudian meminta perwakilan dari kreditur untuk duduk sebagai direksi, demi untuk memastikan bahwa proposal mereka akan berjalan dipenuhi oleh debitur. Tapi, Bu calon dokter, jangan ragu, apakah seimbang perlindungannya? Yes, seimbang dalam artian bahwa kalau Anda gagal, debitur sudah menawar demikian ketatnya dan tidak ada pilihan bagi seorang kreditur daripada dia pilot, saya dapat apa? Enggak ada yang saya bisa dapat. Ya udah deh, sabar aja lah mengikuti proposalnya, tapi jangan ragu.
debitur juga satu kali saja dia lalai, satu kali saja Dewan Prestasi memenuhi kewajibannya yang telah dia janjikan, lalu kemudian kreditur tidak bisa menerima itu, meminta ke pengadilan untuk membatalkan proposal perdamaiannya, maka dalam persidangan itu debitur akan dinyatakan pilot. Jadi memang yes, cepat, tetapi juga berisiko. Dia salah saja, Dewan Prestasi satu kali saja memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan dalam restrukturisasinya, ya gagal lalu kreditur tidak menerima, bisa mengakibatkan si debitur menjadi pilot, dan kebailitan karena ini tidak ada upaya hukumnya, langsung dieksekusi seluruh harta kekayaannya. Nah kemudian bagaimana perbandingan dengan di luar negeri? Setahu saya undang-undang PKPU kita, kepailitan kita ini sebenarnya saya masih berani bilang bahwa 80-90% kita ini masih sama dengan Belanda punya. Karena masih dari Faillissement Verordening, sekalipun dalam beberapa hal memang di Belanda yang kami dengarkan informasinya sudah lebih maju. Kemudian saya kurang sure dengan Chapter 11 membandingkannya, Bu, ya saya kurang sure membandingkan undang-undang PKPU kita. Tapi saat ini kalau Ibu kebetulan riset misalnya untuk disertasi Ibu, saat ini yang diakui dunia sebagai undang-undang kepailitan dan PKPU terbaik di dunia sekarang ini adalah undang-undang kepailitan dan PKPU milik Singapura hasil revisi tahun 2016. Jadi Singapura itu besar-besaran melakukan revisi di undang-undang kepailitan dan PKPU ini di tahun 2016, dan konon dianggap itu sebagai undang-undang kepailitan dan PKPU yang terbaik di dunia katanya gitu. Katanya. Nah, kalau kita memang masih banyak belang bentongnya di sana. Naskah akademiknya sudah siap, saat ini di Kemenkumham sedang digodok penyusunan RUU-nya. Mudah-mudahan pemerintah banyak melibatkan stakeholder sehingga kita berharap undang-undang kepailitan yang saya tahu proses Mas Edi Gurning pasti tahu sangat banyak bolong-bolongnya, Bu, di undang-undang kepailitan PKPU kita saat ini. Itu mungkin sementara, Bang Edi, silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Imran. Sudah mantap ya, Bu Krista, Bu Stianingsi, Pak Jandel, Pak Tony, sama Mas Andi. Ini ada tambahan satu tadi yang belum dijawab. Kalau perusahaan asing, PMA, itu apakah bisa dipilotkan atau PKPU kan? Kalau seandainya dipilotkan, gimana pemberesannya? Apakah sama juga dengan dengan PMDN atau beda? Baik. Itu dari Mas Andi. Ya, sepanjang terus lagi, oke, silakan. Oke, itu. Sepanjang badan hukumnya perusahaannya ada di Indonesia, ada asetnya, silakan saja. Karena kalau dipilotkan juga nggak ada asetnya untuk apa gitu. Jadi make sure ada asetnya, ada harta kekayaannya di Indonesia, silakan dipilotkan. Tidak ada larangan untuk mempilotkan. Tapi kalau harta kekayaannya ada di negara tetangga, apalagi sampai di Eropa, Amerika sana, ya sudah, wassalam. Karena di Singapura, Malaysia saja kita nggak bisa eksekusi. Karena cross-border insolvency kita belum ada, berbeda dengan di Amerika sana. Dan kemudian di Eropa, mereka sudah ada cross-border insolvency di Uni Eropa. Kita di ASEAN saja nggak ada. Jadi begitu pilot di Indonesia, hartanya di Singapura, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tinggal di sana dengan membawa putusan pilot dari Indonesia. Tapi kurator nggak bisa mengeksekusi. Demikian Mas Edi. Begitu ya Mas Andi ya. Oke, kita lanjut ke Pak Walim. Pak Walim, sejauh mana peran atau kemampuan peran pengurus dalam melakukan restrukturisasi melalui pembahasan perdamaian? Terus dilanjutkan, kiat khusus buat pengurus nih biar berhasil homologasi, Pak Imran. Itu pertanyaannya. Terus ada Mas Saptakrida sama tadi ada siapa ya? Pak Antoni Alexander ya. Saya persilakan kalau mau bertanya langsung, saya buka dulu untuk Pak Saptakrida. Baik, silakan terima kasih. Ya, terima silakan. kasih Pak Edi Gurning. Salam kenal dan salam hormat Pak Imran Ating. Saya Sabta, Pak. Iya, Pak. Kebetulan selain sebagai seorang legal officer, kebetulan saya legal officer, Pak, di salah satu bank BUMN kantor pusat, Pak. Jadi memang 3 tahun terakhir ini
banyak sekali perkara-perkara PKPU dan kepailitan yang masuk atau surat-surat dari tim pengurus maupun tim kurator yang masuk ke kantor kami, Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan atau usul seperti ini, Pak. Sebelumnya juga pernah diundang oleh Menkumham, Pak, terkait masalah revisi undang-undang kepailitan. Jadi di situ kami mengusulkan karena memang biasanya kan suaranya kok ini ya Pak, mantul terus saya. Kedengaran kok. Kedengeran kok. Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi ketika salah satu syarat PKPU itu kan ketika ada 2 utang yang salah satu telah jatuh tempo dan itu bisa langsung dan pembuktian sempurna, maka PKPU dapat dikabulkan. Nah, kemudian mungkin gini Pak, apabila ada salah satu debitur yang kolektibilitasnya sebetulnya di bank kami itu adalah lancar, tapi mungkin di pihak lain, apakah itu konsumen KPA maupun kontraktor, dia itu memiliki utang yang sudah jatuh tempo. Akhirnya hal tersebut berimbas kepada kita, Pak. Jadi bank ini ketika sudah diajukan PKPU kan debitur tidak bisa melakukan pembayaran tanpa dari izin pengurus, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perlindungan hukum dari kreditur ini, Pak? Biasanya kita kreditur separatis, Pak, karena Bank BUMN. Ketika itu sudah tidak membayar, artinya kolektibilitas menjadi turun, Pak, otomatis. Dengan jangka waktu maksimal PKPU sendiri yaitu 270 hari, Pak. Nah, kira-kira seperti apa itu, Pak? Apakah mungkin kalau kami usul dari perbankan, Pak, mungkin di undang-undang kepailitan yang nanti akan diperbaharui itu bisa menyebutkan atau menggandeng OJK juga, Pak, supaya kolektibilitas dari bank ini tidak menjadi masalah. Sementara kinerja bank ini kan nanti dilihat dari banyak sedikitnya jumlah tingkat NPL, Pak, non-performing loan dari kredit-kredit debitur, Pak. Mungkin itu yang pertama, Pak, karena sampai saat ini belum ada payung hukum dari OJK yang mengatur hal tersebut, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, masalah pasal 59, Pak, Undang-Undang Nomor 37 2004, di mana di pasal 59 ayat 1 itu kreditur separatis itu diberikan hak 2 bulan untuk melakukan eksekusi lelang, Pak. Sementara proses untuk mengajukan permohonan ke KPKNL, iklan koran segala macam, waktu 2 bulan itu menurut kami juga sangat tidak mungkin, Pak. Sementara di 59 ayat 2-nya, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka kurator wajib mengambil alih untuk melakukan penjualan oleh kurator, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk di pasal 59 ayat 1 itu, apakah ketika dalam jangka waktu 62 bulan itu permulaan bank itu sudah mengajukan permohonan lelang, kemudian itu sudah sampai dengan nanti batas waktu yang tidak ditentukan, atau 60 hari itu harus agunan itu harus sudah laku terjual oleh bank, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke. Saptakrida dari BUMN Bank ya. Iya, Pak. Yang sesi kedua terakhir Pak Antoni Alexander, silakan. Dihidupkan Pak Antoni. Pak Antoni. Ya. Sudah bisa. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung saja. Pertanyaan saya mengenai kreditur lain ya Pak. Ini kan menjadi kesulitan tersendiri. Apabila debitur kita ini mau mem-PKPU-kan tapi terkendala dengan masalah kreditur lain gitu ya. Misalnya hanya satu kreditur. Nah, pertanyaan saya apakah dari piutang kita ini bisa kita bisa cesikan, dipecah dan menjadi 2 kreditur begitu kan? Nah, itu satu. Terus yang menjadi perdebatan, utang pajak itu masuk nggak menjadi kreditur lain kalau misalnya hanya satu kreditur gitu loh. Nah, ketiga, saya langsung saja biar singkat. Ketiga, tadi apakah gaji atau pesangon yang belum terbayar itu harus ada putusan pengadilan dulu baru bisa menjadi utang yang dapat ditagih? Ya. Oke. Saya kira itu aja. Oke. Ya. Oke. 3. Ya. Wah, ini sesi kedua berat-berat nih pertanyaannya Pak Imran. Baik. Tapi bagi Pak Imran semua mudah, tenang saja para peserta.
Enggak lah. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, tugas Mas Edi yang jawab nanti. Baik, Ya, dari silakan. Mas Sabta, syukurlah Mas kalau sudah diundang Menkumham. Kami pun kemarin ketika di proses penyusunan naskah akademik juga sempat mengundang beberapa stakeholder. Memang perbankan menghadapi beberapa masalah ya, tapi saya sangat setuju tadi itu Mas Sabta, kalau ada peraturan dari OJK bahwa jika ada permohonan PKPU yang mengakibatkan mereka tidak harus melaksanakan kewajibannya kepada siapapun, itu tidak mengakibatkan MPL turun. Saya sepakat itu Mas. Mudah-mudahan dalam penyusunan RUU nanti pemerintah bisa melibatkan kami, itu akan kami suarakan. Karena benar, selama ini permasalahan ketika terjadi PKPU itu perdebatan di perbankan. Perbankan biasanya akan menggunakan pasal, lupa saya, 244 biasanya di PKPU, bahwa terhadap kami seolah tidak ada PKPU, bahwa yang dilarang dibayar itu adalah kreditur lain, tapi kami kreditur pemegang jaminan harus tetap dibayar. Nah itu terjadi perdebatan. Nah sementara memang orang sudah dalam kesulitan finansial, nggak mungkin lagi melakukan pembayaran. Karenanya masukan Mas Sabta, masukan yang berharga sekali Mas. Mungkin bank, jika ada sudah POJK yang mengatur tentang itu bahwa tidak mengakibatkan MPL-nya turun, nah mungkin bank tidak akan mengejar lagi untuk membayar dan akan dengan tenang mengikuti proses PKPU. Makasih Mas masukannya. Mudah-mudahan kami nanti dilibatkan juga dalam penyusunan RUU-nya sehingga kami bisa menyuarakan masukan ini. Kemudian yang poin Mas Sabta di pasal 59 2 bulan, jangan ragu insya Allah, karena di naskah akademik kemarin kami sudah menaikkan menjadi 4 bulan Mas Sabta. Jadi memang kami sudah berhitung kalau 2 bulan itu tidak mungkin, bulan itu sudah mungkin, karena itu baru permohonannya, belum pengumumannya, belum lelang pertama, belum lelang kedua, belum harus epres lagi. Maka waktu 2 bulan memang sekalipun kalau dipaksakan bisa ngejar untuk sekali lelang. Tapi kan lelang pertama masih harga pasar, nggak mungkin laku harga pasar ya Mas Sabta ya. Sehingga yes, kita menjadi realistis. Di naskah akademik kita menawarkan ke pemerintah supaya waktu menjual debitur adalah 4 bulan. 1. Yang kedua, begitu 4 bulan tidak terjual, maka otomatis yang memiliki hak adalah kurator. Nah, kalau saat ini, itu hanya 2 bulan haknya perbankan. Lalu kemudian di ayat berikutnya menyatakan kurator harus meminta. Tetapi perbankan biasa menggunakan penjelasan ayat 1 bahwa 2 bulan itu tidak harus terjual, yang penting kami sudah memulai. Bahwa lakunya 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, terserah dong. Undang-undang kan di penjelasannya menyatakan yang penting telah memulai. Sehingga akibatnya apa? Sering terjadi sengketa gugat antara bank dengan kurator tentang siapa yang berhak menjual. Nah, menghindari ini, maka dalam naskah akademik yang sudah diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan dasar menyusun RUU perubahan, itu sudah dinaikkan menjadi 4 bulan, dan itu waktu yang cukup menurut kami, bisa 2-3 kali lelang, dan kalau itu tidak berhasil, otomatis menjadi kewenangan kurator. Ya, kita doakan saja Mas Sabta supaya RUU-nya berjalan cepat. Nah, khawatirnya karena pandemi COVID, ditambah lagi sekarang memang sudah tidak begitu seksi lagi di mata pemerintah. Kalau kemarin memang seksi karena resolving insolvency ini menjadi 1 dari 10 item yang diperiksa di dalam ease of doing business. Dan saat itu peringkat resolving insolvency Indonesia itu peringkat 74, sehingga dari zaman SBY udah ngamuk-ngamuk, masuk Pak Jokowi juga ngamuk-ngamuk, karena peringkat ease of doing business Indonesia agak anjlok. Salah satu penyebabnya karena penanganan peringkatnya 74 dunia. Nah, sekarang alhamdulillah peringkat kita sudah peringkat 34 dunia, yang kemudian menurut board salah satu capaian terbaik, maka kemungkinan pemerintah sudah akan terlena lagi itu dengan kepalitan di Indonesia. Tapi kita berharaplah dorong supaya tetap berjalan. Itu yang jadi mudah-mudahan RUU-nya nanti tidak menyimpangi naskah akademik yang sudah kami susun. Kemudian Pak Antoni Alexander, kalau soal KL ini Pak Edi Gurning yang jago, memang ini selalu menjadi pihak-pihak. Sampai ada anekdot kawan-kawannya Pak Edi Gurning, ada kantor hukum yang spesialis menyiapkan kreditur lain katanya. Informasinya sampai ke situ ya, Pak Imran ya.
Jadi memang Aduh. cari kreditur lain ini agak payah Pak Antoni, karenanya ya bagus-bagus bergaul dengan bagian pengadaannya si debitur biar bocor data krediturnya itu. Tidak ada ilmu khusus untuk itu Pak, itu ilmu silat. Nah baik. Kemudian apakah pajak bisa dijadikan sebagai kreditur lain? Kalau pajak bisa Pak dijadikan kreditur lain, maka bagi kita perorangan per 1 April udah bisa di PKPU-kan semua Pak. Karena per 1 April kita semua udah punya utang pajak pribadi lagi, kalau badan hukum per 1 Mei udah punya utang pajak lagi semua. Jadi tidak ada yang bisa selamat lagi kita ini pajak bisa. Nah, kenapa makanya Pak, pajak tidak bisa dijadikan kreditur lain karena tidak ada satu rakyat Indonesia pun yang per tanggal 1 April tidak memiliki utang pajak. Soal Anda taat bayar itu urusan lain. Jadi nggak bisa Pak. Nah, kemudian tentang gaji, yes Pak, benar. Dalam praktek, saya nggak tahu kalau perubahan berubah belakangan ini Pak, tapi terakhir saya masih berinteraksi dengan teman-teman yang menangani tagihan buruh, gaji benar-benar itu harus ada putusan PHI Pak. PHI sampai dengan maning. Tapi saya pernah mendengar satu cerita, ada teman yang katanya cukup dengan bermodalkan anjuran, permohonannya dia berhasil. Saya lupa, entah itu di Semarang atau di Surabaya, bermodalkan anjuran, perusahaan tidak menjalankan, lalu dia mohonkan itu diterima oleh pengadilan. Nah, saya nggak tahu Pak. Yang pengalaman saya dan beberapa kawan itu harus sampai dengan ada unmaning, baru pengadilan menerima tagihan pekerja untuk dijadikan dasar permohonan KPU atau pilot. Nah itu Mas Edi, tapi tadi saya sempat baca satu pertanyaan di live chat, siapa yang bayar fee pengurus? Yang bayar fee pengurus debitur Pak. Iya. Beda dengan kepilitan, kalau kepilitan itu dari harta yang berhasil dieksekusi. Kalau di PKPU yang bayar adalah pengurus, debitur. Demikian Mas Edi. Ya, satu Pak Imran tadi Pak Walim yang belum terjawab, peran atau kemampuan peran pengurus dalam melakukan restrukturisasi. Oh iya, benar. Kiat pengurus biar bisa homologasi nih. Seperti kemarin yang pengembang itu Pak Imran kan homologasi tuh. Yang ribuan krediturnya. Baik. Nah, itu gimana? Oke. Ya, pertama sih memang yang akan berperan aktif untuk ngegolkan proposal perdamaian pasti adalah debitur itu sendiri yang harus menyusun proposal yang baik, dan seperti saya sampaikan tadi, kalau besok-besok teman-teman ditunjuk menjadi kuasa hukum debitur, pastikan sarankan ke debitur untuk meng-hire financial advisor. Karena financial advisor inilah pihak independen yang akan melihat kemampuan dari si debitur. Yang kedua, karena adalah pihak independen, maka kreditur akan bisa lebih percaya. Siapa namanya, dia karena dianggap bukan pihak independen. Nah, kenapa makanya sebaiknya sarankan untuk melibatkan financial advisor. Ya kecuali memang kalau agak kecil mungkin nilainya ya harus bayar financial advisor lagi. Nah, mungkin itu. Tapi kalau besar, saran saya libatkan financial advisor untuk membantu Anda menyusun proposal terbaik dari pihak independen. Jadi lebih pada debitur. Tapi apakah porsi pengurus? Yes, pengurus harus bisa secara fair menyampaikan kepada para kreditur bahwa ini adalah proposal terbaik. Daripada pilot misalnya, ini potensi yang akan Anda hadapi. Sebagai pengurus, jangan ragu untuk melakukan. Sore nih, ini kok nggak salah Mas Walim ini anggota kita ya, AKPI ya, Mas Edi. Kalau nggak salah, ada anggota kita namanya Walim, lawyer dari Tangerang. Apakah ini orangnya? Saya kurang sure. Itu dia. Kemudian pengurus. Yang kedua, di mana lagi pengurus bisa masuk supaya sebuah proposal perdamaian bisa dihomologasi. Pengurus jangan ragu untuk mengingatkan atau bahkan menegur debitur jika pengurus melihat bahwa proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur itu sangat rentan, tidak terjamin, tidak ada jaminan untuk bisa dilaksanakan. Tidak jelas dari mana sumber pendanaannya atau dari mana sumber penghasilannya dia untuk melaksanakan janji-janjinya di dalam proposal perdamaian. Pengurus boleh mengingatkan itu. Karena kenapa? Konsekuensinya nanti kalau misalnya proposalnya
oke, disetujui, memenuhi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang bahwa didukung oleh 1/2+1 yang mewakili 2/3 tagihan dari kreditur separatis, dan didukung oleh 1/2+1 kepala yang mewakili 2/3 tagihan dari kreditur konkuren yang hadir dalam voting, tetapi kemudian tidak dihomologasi. Kenapa tidak dihomologasi? Karena satu, tidak cukup terjamin terlaksananya. Kemudian harta debiturnya sebenarnya lebih gede, hartanya dia 100 miliar kok dia cuma janji mau bayar 10 miliar gitu. Nah, jadi jangan terlalu percaya diri bahwa jika di rapat kreditur sudah memenuhi voting bahwa pasti dihomologasi. Masih ada kemungkinan untuk tidak dihomologasi proposal perdamaian yang telah disetujui dalam voting kreditur. Akibatnya jika ditolak dihomologasi ya dia menjadi pilot kemudian. Jadi karenanya benar saat itulah pengurus bisa memainkan perannya untuk satu hal, menyampaikan kepada para kreditur bahwa proposal ini setelah dipelajari oleh pengurus adalah salah satu proposal yang terbaik yang bisa ditawarkan. Yang kedua, juga menegur dan mengingatkan kepada kreditur untuk benar-benar bisa menyajikan proposal yang terbaik, menghindari potensi untuk tidak dihomologasi atau potensi untuk bisa dikasasi nanti oleh para kreditur. Demikian Pak Walim. Terima kasih. Monggo Mas Edi. Iya. Yang ketiga nggak disebutin tuh, Pak Imran. Apa tuh? Yang homologasi bisa ketahan sama fee pengurus? Nggak? Oh, oke. Iya, karena memang salah satu syarat untuk bisa dihomologasi adalah adanya kepastian pembayaran fee pengurus. Tapi menurut saya terlampau kejam seorang pengurus dia menahan homologasi hanya karena fee-nya. Sekalipun memang saya mendengar cerita ada beberapa teman pengurus yang bahkan homologasinya itu sudah hampir 4 tahun yang lalu sampai sekarang fee-nya belum dibayar-bayar. Tapi bahkan jadi kreditur ketika dia pilot. Iya, ada yang kayak gitu. Ya, tapi kalau saya jangan sampai lah, sebaiknya Anda membicarakan baik-baik dengan debitur, ya at least adalah berapa bisa diterima. Jangan juga terlalu kejam, Pak. Ya. Karena kan memang permen mengatur bahwa di dalam fee pengurus dalam PKPU itu 6%. Saya Pak, kalau benar 6%, Pak, saya udah nggak di sini lagi. Udah kemana-mana ya? Udah bangun apartemen samping Masjidil Haram, udah tinggal saya Pak. Kalau menggunakan persentase itu, pernah ada satu pekerjaan saya yang harusnya fee saya adalah 7 triliun kalau pakai persentase itu. Tapi faktanya kan hanya 0,0,0,0,0 sekian gitu. Iya. Oke. Jadi benar by law nomor sekian ya, Pak Imran ya. Oh ya benar kata Pak Walim, saya anggota AKPI. Salam Mas Walim. Iya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ya untuk sorry Mas Edi, ya. Pak Antoni ini tadi masuk pertanyaan satu kata, oh ya benar, memang saya nggak jawab Chelsea tadi. Pak Antoni Alexander, dulu yes, dulu memang itu ilmunya. Ketika satu kredit Chelsea-kan saja lalu menjadi 2. Sekarang Pak, ketika itu yang terjadi, Chelsea-kan, lalu debitur bisa membuktikan bahwa baru Chelsea-kan, itu hampir semuanya ditolak sekarang Pak. Oke. Hampir semuanya ditolak. Kecuali yang kemarin. Tapi benar, saya baru dapat cerita ada satu teman yang berhasil lolos Pak. Jadi sudah kadang agak susah kita bicara karena ada yang sudah tidak berubah, tiba-tiba ini ya termasuk dengan asuransi. Itu benar-benar kiamat itu kemarin Pak. Kok bisa asuransi dimohon, padahal undang-undang sudah tegas, asuransi hanya bisa dimohonkan PKPU atau pilot oleh OJK. Kemarin asuransi crash. Sekarang jiwasraya dimohonkan lagi nih sekarang. Sampai pengadilan kiamat itu Pak. Dan Jakarta Pusat yang merusak tatanan luar biasa Pak. Saya kembalikan Mas Edi. Ya, terima kasih Pak Imran. Ya, prakteknya kadang-kadang berbeda dengan semangat dari undang-undang, ya, kayak kasus asuransi itu jadi kebuka pintunya tuh. Baik, kita lanjutkan untuk sesi ini. Saya akan bacakan saja ya, bacakan dulu dari Pak Hornaning.
bagaimana hak debitur preferen dan separatis ketika debitur diputus PKPU? Itu dari Pak Hornaning. Dari Mas Muhammad Imron, tanya Pak, bagaimana tips bagi seorang kreditur untuk memastikan bahwa piutangnya benar-benar dapat dibuktikan secara sederhana? Ya, tidak hanya tadi kalau Pak Imran bilang bahwa kalau permohonannya nggak usah banyak-banyak, terus ngomongin hubungan hukumnya saja, ada utang di sana, ada kreditur lain. Tips yang paling rigid mungkin Pak Imran. Terus Pak Antoni tadi sudah tanya, Pak Tambuk. Pak Tambuk, apakah pemohon PKPU selain yang disyaratkan oleh undang-undang boleh menarik pemohon lain yang sudah melakukan sita eksekusi terhadap termohon PKPU? Bahasanya begitu Pak Imran. Oke. Ya. Terus yang terakhir untuk sesi ini, Pak Tony Butar-Butar, apakah advokat in-house lawyer bisa mengajukan PKPU? Kalau dia advokat ya, advokat in-house lawyer mengajukan PKPU. Begitu mungkin Pak Imran. Oke, makasih. Saya mulai dari bawah, advokat in-house lawyer. Sepanjang dia advokat punya lisensi advokat, yes, bisa. Tapi kalau dia sebatas in-house lawyer, tidak punya lisensi advokat, maka tidak bisa. Syaratnya harus. Kemudian Pak Tambuk, bisa nggak narik pemohon yang sudah melakukan eksekusi sebagai pemohon? Ya, sepanjang tagihannya dia bisa. Dalam artian masih hidup, dia belum berhasil melakukan itu, masih dalam proses sita, maka yes, dia berhak. Terus makin kuat ya, karena sudah ada penetapan untuk melakukan sita, sehingga keraguan tentang tidaknya piutang kepada si debitur. Itu Pak Tambuknya, jadi boleh Pak. Kemudian trik utang sederhana. Itu tadi satu, ada tidaknya utang itu tidak diperdebatkan. Jadi pastikan itu. Kalau ada tidaknya utang masih diperdebatkan, maka hampir saya bisa pastikan itu menjadi tidak sederhana. Misal nih, dikonstruksi. Anda mengklaim berdasarkan perjanjian saya sudah berhak mendapatkan pembayaran termin kedua misalnya. Berdasarkan perjanjian saya sudah berhak mendapatkan termin kedua. Karena menurut hitung-hitungan saya sudah mencapai pekerjaan 50%. Tapi kemudian debitur akan men-challenge Anda bahwa itu adalah hitungan Anda pribadi. Kita sudah sepakat bahwa untuk menghitung persentase capaian atau progres pekerjaan harus dilakukan oleh pihak konsultan, misalnya pihak ketiga. Nah, dari pihak konsultan belum mengeluarkan sertifikat berapa progres pekerjaan Anda. Nah, jika demikian, maka tagihan Anda, permohonan Anda menjadi tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Karena ada satu klausul yang Anda lupa bahwa yang menentukan progres itu adalah bukan capaian Anda sendiri secara kasat mata melihat fisik, tapi harus ada sertifikat progres dari konsultan, dan itu lazim di dalam konstruksi. Tetapi saya pernah menemui masih ada aja pihak yang klaimnya dia sendiri diajukan, padahal tegas ada perjanjian bahwa itu harus dari si konsultan. Nah, ini salah satu trik sederhana. Prinsipnya adalah sederhana itu benar-benar comply, semua terpenuhi sesuai dengan perjanjian, mudah membuktikan adanya utang, mudah membuktikan adanya kreditur lain, mudah membuktikan bahwa telah jatuh tempo utangnya. Itu saja. Jika Anda kesulitan, lalu kemudian lawan bisa membuktikan bahwa oh tidak kok. Nah, ada lagi kemudian apalagi ya, perjanjian timbal balik lagi misalnya. Anda harus menyerahkan ini baru saya membayar sekian. Memang Anda sudah menyerahkan, tapi baru 70% misalnya Anda menyerahkan barang. Padahal perjanjiannya menyatakan Anda harus menyerahkan 100% dulu. Loh, Anda akan bilang, loh, kan sudah terpenuhi waktunya. Dalam waktu 3 bulan dia akan bayar setelah diantar 100%. Nah, Anda memang sudah 3 bulan, tapi baru mengantar 70%. Maka ini menjadi tidak sederhana. Anda harus comply dengan 3 bulan dan 100%-nya. Jika hanya Anda mengklaim 3 bulannya padahal baru 70%, maka itu menjadi tidak sederhana dan hampir pasti tagihan permohonan Anda akan ditolak. Demikian. Kemudian Pak Saming tadi pertama, hak separatis, hak konkuren.
di dalam proses PKPU hampir sama Pak haknya di dalam proses PKPU karena sama-sama ikut melakukan voting kecuali di kepailitan. Nah, kalau di kepailitan yang bisa voting hanya kreditur konkuren, separatis tidak bisa. Nah, kalau di PKPU yang bisa voting proposal perdamaian, separatis ikut, konkuren ikut. Demikian, Mas Edi. Ya. Baik, terima kasih Pak Imran. Oke, Pak Hornaning sudah, Pak Imron sudah, Pak Tony, Pak Tambuk. Oke, sesi selanjutnya saya buka untuk yang bertanya langsung. Silakan Pak Ruby Ekstrada. Silakan diaktifkan suaranya. Pak Ruby Ekstrada. Panggilan kedua. Panggilan ketiga. Oke, halo, silakan. Ya Bang. Ya, silakan. Ya. Ya Bang. Bisa lebih dekat suaranya? Siap Bang. Kedengaran Bang? Ya, kedengaran. Oh, siap Bang. Bang, jadi gini, mungkin tadi kata Pak Imran mengenai pembuktian sederhana dicontohkan kasus tadi ada kontraktor seperti itu ya. Kita yang menghadapi case hampir mirip seperti yang diceritakan oleh Pak Imran itu. Tetapi kita sebagai pihak ketiga yang ngesub proyek tersebut gitu Pak. Gitu Bang. Nah, sebetulnya sudah ada perjanjian untuk hal tersebut. Kita sub dengan Maincon, akan tetapi si Maincon ini tidak membayar ke klien kita ke subkon gitu. Selanjutnya. Tidak terdengar Pak Ruby. Oke, lanjut. Pemberi proyek itu sudah dibayarkan. Nah, apakah itu menurut Pak Imran itu sudah masuk bukti sederhana nggak kira-kira ya? Kalau seperti itu. Mas Edi bisa diperjelas, saya ada sebagian hilang. Saya juga kurang jelas nih. Mungkin nih saya tahu kasusnya nih. Ini sama Pak Hamzah Ahmad mungkin. Ya, mungkin Bang Edi bisa menjelaskan. Dia bisa. Bang Edi bisa menjelaskan, Bang. Saya lagi di jalan semuanya, Bang. Lagi di jalan. Oke. Ya. Ini yang jadi kayaknya kliennya Pak Ruby ini subkon Pak Imran, Pak subkon dia belum dapat pembayaran dari kontraktor. Nah, padahal proyeknya pemilik proyek itu pihak yang lain lagi, begitu. Nah, yang dimohonkan ini berarti kan si kontraktornya ini kan, karena dia hubungan hukumnya antara kontraktor dengan subkon. Nah, itu untuk menyederhanakan itu gimana tuh Pak Imran? Begitulah kalau kata pertanyaan Pak Ruby itu. Baik, iya Pak. Sepanjang Pak Rubin, Anda sebagai subkonnya punya kontrak dengan main kontraktornya, Anda sudah memenuhi target atau Anda sudah memenuhi kewajiban Anda di dalam perjanjian, maka sudah itu aja Pak. Anda sudah berikan dasar ketika main kontraktornya Wan Prestasi membayar kepada Anda, maka Anda sudah bisa mem-PKPU-kan atau mengalihkan dia. Kecuali, misalnya, let's say di dalam perjanjian itu, kon melakukan back to back owner bahwa subkon saya akan baru bayar kalau saya sudah dibayar oleh si owner. Jadi jatuh tempohnya kewajiban main kontraktor kepada subkon itu subject to owner menyelesaikan kepada si kontraktor. Nah, kalau itu ada, maka yes, menjadi tidak sederhana kemudian. Tapi kalau itu tidak ada Pak, benar-benar murni hanya antara Anda sebagai subkon dengan mainkon, dan mainkon tidak menggantungkan kewajibannya kepada owner atau pihak kepada manapun, sepanjang sudah terpenuhi kewajiban Anda, lalu si mainkon tidak melaksanakan kewajibannya, maka yes, itu sudah sederhana, jatuh temponya sudah jelas, Anda bisa mengajukan PKPU atau pilot terhadap si main kontraktornya ini. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Imran. Terima kasih Pak. Ya, mungkin nanti Bang Edi siap-siap Bang. Itu sebagai pengurus. Izin nanya boleh nggak?
Pak Edi, izin nanya boleh? Pak Edi lagi di mute itu punya Pak Edi itu. Oke. Sorry. Berarti dari tadi nggak terdengar ya. Pak Hamzah, silakan dibuka. Pak Hamzah, Hamzah Ahmad. Pak Hamzah Ahmad. Oke, saya lanjutkan ke Ebenezer. Ebenezer, silakan dihidupkan. Siap, terima kasih Pak Edi. Pak Ya, Imron, silakan. ini mengenai tentang pasal 8 ayat 4 tentang terbuktinya secara sederhana. Jadi mungkin ini contoh kasus langsung Pak yang sedang saya hadapi. Dalam kondisi hubungan hukum yang tercipta diawali dengan PPJB. Nah, fakta yang terjadi adalah kreditur yang mengajukan nilai tagihan dari PPJB itu masuk menjadi daftar piutang tetap. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah dalam kondisi hubungan hukum yang diawali PPJB belum ada putusan pengadilan yang membatalkan dan berikan putusan mengenai penjual itu wajib mengembalikan uang DP kepada pembeli ketika penjual tidak dapat melakukan kewajibannya. Nah, apakah itu masuk dalam kategori hutang sederhana, Pak? Terima kasih, Pak. Gimana Pak Imran? Ya, oke. Yes, kalau ada PPJB, Pak, lalu itu Anda jadikan dasar untuk memohonkan PKPU pilot, yes, itu sederhana. Itu sederhana. Dan hampir semua permohonan PKPU pilot terhadap properti itu based on PPJB. Jadi, yes, tidak ada keraguan kalau itu PPJB dapat dijadikan dasar untuk mengajukan PKPU pilot. Berarti, izin Pak, berarti tidak perlu, ini kan pendapat saya Pak. Pendapat saya kemarin saya menjawab bahwa itu perlu dibuktikan secara perdata dulu Pak. Gambarnya ada kan? PPJB. Iya. Lanjut Pak Eben. Gambarnya ada kan? Astagfirullah. Pak Eben. Iya. Lanjut, silakan. Ya, itu Pak. Jadi kemarin saya membuat jawaban tentang bahwa menurut pendapat saya bahwa PPJB itu perlu dibatalkan dulu melalui putusan pengadilan, Pak. Kenapa harus kecuali gini, Pak. Kami pernah menanganin satu perusahaan properti yang kemudian dimohonkan PKPU based on PPJB. Selama ini memang hampir semua permohonan based on PPJB kalau diajukan oleh konsumen. Dan hampir semua gol. Kecuali pernah ada satu perusahaan properti yang kami pegang, dimohonkan PKPU itu ditolak. Kenapa ditolak? Si pemohon tidak hati-hati membaca PPJB. Ternyata ada satu klausul di dalam PPJB. Yang lazim di PPJB itu kan adalah ketika sudah sampai sekian jatuh tempo saat harus serah terima belum dilakukan, maka kepadanya dapat diberikan perpanjangan 6 bulan. Itu yang lazim di dalam PPJB properti. Nah, kemudian jika sampai dengan 6 bulan masih juga belum selesai, maka kepadanya mulai dihitung bunga dikenakan 5% per bulan. Itu yang lazim di dalam PPJB properti. Nah, tapi dalam tes yang akan saya ceritakan ini, ternyata kemudian ada satu klausul bahwa jika setelah 6 bulan tidak juga selesai, tidak bisa dilakukan serah terima, maka si konsumen harus memohonkan pembatalan kepada debitur. Harus memohonkan pembatalan kepada debitur untuk kemudian setelah dibatalkan, ini harus memohon kepada debitur untuk pembatalan PPJB, yang kemudian jika debitur tidak melakukan pembatalan dan tidak mengembalikan uangnya si debitur, barulah jatuh tempo haknya si konsumen. Jadi saya ulangin, Pak. Ternyata ada satu klausul yang mengatur bahwa tidak otomatis ketika 6 bulan, 5% itu sudah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang harus ditempuh oleh konsumen sekarang adalah meminta pembatalan PPJB dan pengembalian uang kepada si debitur. Ini yang kami jadikan dalil bahwa ini tidak sederhana.
Anda tidak bisa ujuk-ujuk memohonkan PKPU pilot. Yang Anda bisa lakukan adalah Anda meminta kepada kami untuk membatalkan PPJB, lalu mengembalikan pembayaran. Nah, Anda tidak pernah meminta itu kepada kami. Nah, ini contoh sederhana lagi, Pak. Nah, jika terjadi kasus demikian, maka itu menjadi tidak sederhana. Dan benar, di dalam putusannya kemudian pengadilan ditolak, dan setelah ditolak, majelis hakim menasehati si kuasa hukumnya bahwa Anda mungkin tidak membaca perjanjian. Anda tidak bisa menjadikan ini semata-mata karena klausulnya. Yang Anda harus lakukan adalah meminta pembatalan kepada debitur dan meminta pengembalian. Setelah resmi meminta, lalu debitur tidak peduli dengan itu, maka cukup dengan surat permintaan pembatalan, itu sudah sederhana pembuktiannya jatuh tempo dan dapat ditagihnya, Pak. Demikian, Pak. Ya. Oke ya, Pak Ebenezer ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Beberapa pertanyaan lagi nih yang di chat, Pak Imran, dari Pak Tamaroni. Terkait jangka waktu kurator menyelesaikan hutang-hutang atau kewajiban. Itu pertama, jangka waktunya bagaimana. Terus yang kedua, bila mana aset belum laku-laku terjual. Itu bagaimana? Ya. Terus lagi ada juga nih tanya terkait jangka waktu. Oke, saat ini ada. Oke. Ebenezer udah. Suara hilang. Cesi tadi udah dijawab. Pak Walim juga sudah. Dari Ugi, apa kriteria debitur nakal tadi? Sebenarnya sudah ya. Apa upaya hukum kita untuk menghadapi debitur? Kayaknya Mas Ugi agak telat masuk ini. Oke, itu aja dulu, Pak. Nanti Mas Febri Basuki silakan langsung ya, karena dia angkat tangan tadi. Baik. Ya. Jangka waktu kurator melakukan pemberesan. Nah, ini memang di dalam undang-undang tidak diatur. Jadi kepilitan itu bisa saja berlangsung 10 tahun atau bahkan lebih. Kami pernah menangani satu kepilitan di Surabaya, itu benar-benar tank 10 tahun baru kelar. Kenapa tank 10 tahun baru kelar? Ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Karena proses membereskan asetnya, proses menjual asetnya yang lama. Selain memang susah dijual, juga ada pihak ketiga yang terus menggugat. Dan gugatan mereka itu sampai ke PK. Gugatannya perdata lagi dia pakai. Dan kita harus ladenin terus proses itu. Jadi tidak ada batasan waktu di dalam undang-undang kapan kepilitan itu berakhir. Berbeda dengan PKPU. PKPU antara 45 hari atau maksimal 270 hari. Kalau di kepilitan tidak ada batasan waktu. Kemudian gimana dengan aset yang tidak laku-laku? Kalau bahasa gaulnya mungkin DL ya gitu. Itu derita lo, kata Mas Edi. Jadi benar, banyak di antara kami teman-teman kurator yang benar-benar mengalami kesulitan menjual aset. Satu, tidak laku memang karena biasanya karena ada sengketa, Pak, bukan soal harga. Karena kalau soal harga, silakan, begitu ternyata mahal, reappraise. Udah di reappraise, saya pernah Pak sampai 3 kali melakukan reappraise. Baru ketemu harganya yang ada peminatnya. Nah, yang menjadi masalah susah dijual adalah ketika ada sengketa. Nah, itu menjadi problem memang ya. Maka yes, itu sudah resiko profesi, silakan Anda lakukan. Ada juga beberapa teman yang kemudian give up, lalu mengembalikan, lalu meminta supaya kepilitannya diangkat. Ada juga yang menempuh cara itu, meminta ke pengadilan, udahlah saya nggak bisa ngapa-ngapain, angkat deh kepilitannya. Ada yang menempuh cara itu. Tapi kenapa memang untuk menjadi kurator, nah, teman-teman juga nih jangan jorokin Mas Edi Gurning dan Mas Walim nih sebagai kurator nih. Benar-benar ketika Anda mau menunjuk Mas Edi, Mas Walim pastikan ada isinya tuh barang. Kalau enggak, rugi bandar, udah iklan koran gagah-gagah di Kompas, nggak ada aset gitu. Zong. Itu, kemudian debitur nakal ya. Kalau nggak bayar-bayar udah dipakai berbagai macam cara, ternyata dia punya kemampuan tapi nggak mau bayar, punya aset, ya udahlah itu udah debitur nakal lah itu. Iya. Demikian Mas Edi, silakan dilanjut. Yang nggak mau bayar ya. Yang nakal itu yang nggak mau bayar padahal ada duitnya ya. Bayar, punya kemampuan, ada aset, nggak mau bayar, itu yang nakal. Ya. Tapi kalau memang dia lagi kesulitan keuangan, ya lebih karena memang kesulitan, makanya kita bantu dia melalui PKPU untuk menawarkan restrukturisasi. Oke.
sedikit nih sebelum ke Mas Febri, ke Mas Guntur. Mas Guntur, kreditur berdomisili di Kalimantan Tengah, Pak. Terus Ya. debiturnya di Jakarta. Permohonan Ya. PKPU-nya ke Surabaya atau Jakarta tuh? Jakarta. Domisili di Jakarta kan? Jakarta, yes. Ya, jadi di mana tempat debitur ya, nanti ada apa namanya Hampir sama dengan wilayah perdata berdasarkan domisili termohon ya. ya, wilayah hukum Pengadilan Niaga itu ada 5 tadi sudah disampaikan, nanti dilihat itu masuknya wilayah mana saja. Oke, Mas Febri silakan. Mas Febri. Mas Febri. Atau saya bacakan saja ya, Pak Imran ya. Izin bertanya Pak Moderator. Siap. Harus banyak. Mau langsung nanya. Oke, silakan Mas Febri. Siap. Terima kasih Bapak Moderator, senior, rekan senior, Bang Eri Guru, kawan semua. Terima kasih atas jadi izin kepada Pak Inting. Saya langsung saja ke pertanyaan saya, bagaimana kiat lulus ujian kuat dan pengurus setelah mengikuti pendidikan? Kemudian, apakah saya pernah diskusi dengan rekan senior saya, ada 2 di tangan, yaitu Bang Antoni Khalid dan Pak O. Yang kemudian dari Bang Antoni, ya sudah cukup kamu pelajari pasal demi pasal undang-undang kepilitan, maka di situ kamu akan bisa harusnya bisa lancar untuk menjawab. Karena di sini ada, kalau nggak salah Pak Imran, ada dosi ujian, satu ujian hajian, ya, kurator senior. Nah, di situ kemudian Halo. kalau kita Halo. Mas Febri, putus-putus Mas Febri. tapi kalau udah sulit itu karena siap dengar jelas. Oke, lanjut. Jadi kiat khusus untuk lulus jadi ini ya, pengurus kurator ya. Itu aja ya, intinya ya. Oke, Pak Imran. Oke. Saya aja ngulang ya Pak Imran ya. Untuk lisan saya ngulang loh. 2 kali. Terus yang kedua ketemunya sama Pak Imran sebagai apa namanya penguji saya. Baik, benar Mas Febri tadi di pertanyaannya, yes, pelajari undang-undang karena pemahaman saya sih, Mas Saidi tahu, Mas Walim yang saya tahu persis anggota AKPI yang ada di forum saat ini, saya lihat pertanyaan itu nggak ada yang keluar dari undang-undang. Ya undang-undang kepalitan, KUHP Perdata, undang-undang PT, undang-undang hak tanggungan, undang-undang fidusia, undang-undang perkawinan, dan sekian undang-undang lainnya. Karena memang cakupan di dalam ujian dan kurator lumayan banyak, dan kalau di AKPI memang agak-agak ketat ya, kita agak ketat karena memang kita berharapkan kualitas dari kurator lulusan AKPI ketika di lapangan sudah tidak diragukan lagi. Itu harapan kita, sehingga ketat. Kemarin Jakarta yang lulus bagus sih sampai 5%, karena kesini pemahaman kepalitan teman-teman lawyer itu sudah makin bagus dibanding zaman angkatannya kami dulu. Memang kita lawyer benar-benar masih buta karena dalam 1 tahun aja paling ada berapa perkara. Kalau sekarang sudah banyak melibatkan teman-teman lawyer, sehingga persentase di Jakarta kemarin itu 75%, kecuali di Surabaya hanya 50% yang lulus, tapi ujian di Jakarta itu 75% yang lulus. Jadi pemahaman teman-teman sudah makin bagus tentang kepilitan dan PKPU, dan benar Mas Febri, nggak ada pertanyaan yang keluar dari undang-undang. Kuasain undang-undang, lulus. Ya. Gitu, Mas Febri ya, kuasai Undang-Undang 37 tuh. Jangan sampai diubah dulu, nanti kalau udah berubah lagi pelajarannya. Udah ngapalin berubah lagi. Iya, udah ngapalin berubah. Runyam nanti kita. Baik, sekarang sudah jam 3.45, saya batasi untuk 2 penanya lagi ya. Ini Pak Hamzah Ahmad nih yang tadi saya panggil-panggil, dia mengetik Pak Imran, nih kayaknya contoh kasus, misal ada PTA mempunyai hubungan hukum dengan PTB. Lalu PTA membayar ke si C yang tidak ada kaitannya atau dalam hal ini tidak mewakili untuk dan atas nama PTB.
si A tidak mau membayar ke PT B karena merasa tertipu oleh si C dan sudah membuat laporan polisi. Apakah bisa dijadikan alasan oleh PT A sebagai debitur untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur? Kasusnya gitu, ditulisnya. Ya. Oke, nangkap. Benar sih Pak Hamzah, ini tidak menutup kemungkinan debitur bisa menjadikan dalil untuk membuat ini menjadi tidak sederhana. Tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, untuk dijadikan dalil oleh menjadi tidak sederhana. Nah, tugas PT A lah kemudian membuktikan bahwa kemunculannya si C menagih ke si B itu benar-benar adalah tanpa sepengetahuan PT A. Tidak ada sama sekali dokumen daripada si A kepada si C. Bahwa kemudian si B tertipu oleh si C, ya itu lebih karena kebodohannya si B. Ngapain kamu bayar ke B? Tapi ketika si B tiba-tiba mengeluarkan surat, entah surat kuasa, entah dokumen apapun yang menunjukkan seolah-olah ada instruksi dari PT A, maka itu bisa membuat menjadi tidak sederhana. Tapi sepanjang PT A tidak ada instruksi, tidak ada surat, tidak ada apapun yang bisa dibuktikan bahwa dia yang menginstruksikan atau mengizinkan C menagih kepada si B, maka jangan ragu, Pak. Bahwa PTB menjadikan dalil itu untuk tidak sederhana, yes, bisa jadi, Pak. Tinggal Bapak membuktikan bahwa itu bukan saya, tidak ada instruksi dari saya. Kalau itu sih Pak, praktek lawyering aja itu Pak, seperti sengketa perdata biasa saja Pak. Tapi kalau saya pun jadi lawyernya B, saya akan jadikan itu dalil untuk menyatakan tidak sederhana gitu. Demikian Pak Hamzah. Ya. Tanya Gitu ya. Oke, tanya. Izin Oke, nanya, silakan Kang Heri. Ya, silakan Kang Heri. Iya, terima kasih Pak Imran Nating, luar biasa. Saya senang mendengar presentasi Pak Imran ini karena dari judulnya aja bagaimana kita menghadapi debitur nakal, kita punya jawaban apabila menjadi kuasa hukum dari debitur nakal. Ini kan luar biasa, beli satu dapat dua ini kita. Ya, komplit. Oke, Pak Imran, saya cuma sampaikan satu kasuistik saja, dan ini belum tentu juga terjadi. Ketika misalkan badan hukum publik, katakanlah misalkan Pemda ya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang yang terkait dengan kewajiban membayar kompensasi atau ganti rugi terhadap penggunaan tanah untuk kepentingan umum, ya toh. Kalau itu sudah disepakati bahwa Pemda memang mengganti rugi, kemudian dia ingkar janji atau tidak menepati undang-undang, karena kan utang itu kan lahir berdasarkan undang-undang, itu kan adalah berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan undang-undang kan. Nah, kalau saya terjemahkan bahwa utang ini lahir berdasarkan undang-undang karena adanya kewajiban pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu, apakah juga bisa di PKPU-kan? Terima kasih. Halo. Nuhun Kang, ya Kang, sorry Kang, saya tadi ada gangguan internet. Oh, oke. Tadi saya ulang ya. Gimana? Ya, dikit aja Kang, perusahaan publiknya tadi. Ya, saya ulang dari judulnya aja. Bahwa hutang itu bisa lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang, kan sesuai dengan pengertiannya kan gitu ya. Nah, kalau yang utang berdasarkan perjanjian udah banyak lah, ujung-ujung prestasi kemudian ditagihkan. Nah, kalau misalkan lahir dari undang-undang, saya menerjemahkan contoh kasusnya adalah ketika Pemda sebagai badan hukum publik dibebankan kewajiban membayar satu ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat untuk membayar ganti rugi penggunaan tanah untuk kepentingan umum misalkan. Tapi kemudian ingkar janji atau bukan ingkar janji, tidak tepat waktu lah kira-kira. Bisa di PKPU-kan gitu. Terima kasih. Negara mau di PKPU nih, negara. Kan utang. Iya. Benar. Utang benar adalah kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang lahir karena perjanjian maupun karena undang. Nah, jadi jangankan Pemda Kang, kemarin ada satu rumah sakit daerah, saya sebut aja deh, RSCM Cipto Mangunkusumo, ada salah satu perusahaan yang mensuplai alat-alat medis besarnya, Pak, alat MRI, CT scan-nya, itu udah nagih ampun-ampun. Pak Imran, saya mau PKPU kan, bisa nggak ya? Saya bilang secara hukum itu tidak diatur, memang melarang. Yang dilarang, yang ditentukan itu adalah satu. Misalnya BUMN bergerak untuk kepentingan publik, maka yang boleh adalah Menteri Keuangan. Asuransi, perbankan, yang boleh adalah OJK, perusahaan di bursa bergerak di bursa efek, bukan TBK ya.
seperti lembaga penilai, lembaga pemeringkat, KSEI, KPI yang boleh mem-PKPU-kan itu adalah juga OJK. Nah, di luar dari itu tidak diatur. Pemda tidak diatur di dalam undang-undang. Kalau kita lihat Undang-Undang 37 2004, rumah sakit umum tidak diatur. Maka apakah boleh? Kalau melihat Undang-Undang 37 boleh-boleh saja. Problemnya adalah kalau kita melihat ke ketentuan Undang-Undang perbendaharaan, ya perbendaharaan negara kalau tidak salah, maka harta milik kekayaan negara termasuk bahkan BUMN dan lembaga itu tidak bisa disita. Sehingga mau digugat perdata, mau di PKPU pun mereka akan bilang silakan aja, kamu sita pakai apa? Undang-undang menyatakan ini tidak bisa disita gitu. Banyak Pak kontraktor yang nelpon kepada kami yang tidak dibayar-bayar oleh Pemda. Apa yang bisa kami lakukan? Ya paling lapor ke Ombudsman, lapor ke DPRD. Karena mau digugat Pemda gimana caranya nggak bisa disita kekayaan Pemda berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Oke. Jadi memang akan ngurut ada mungkin Kang Ia melapor ke OJK, lapor KPK. Iya, atau perbanyak doa lah kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Imran. Ya. Ya, jadi agak sulit ya Pak Heri ya, meskipun undang-undang tidak melarang itu, nanti ujungnya yang sulit tuh. Ya. Eksekusinya nggak bisa. Iya. Mas Edi mau jadi pengurusnya Kang. Nggak mau jadi pengurusnya. Oke, satu lagi mungkin ya Pak Imran ya, ini dari Pak Tony Butar-Butar. Ya, Pak Eben tadi kita bergantian ya Pak Eben ya. Oke, kita bergantian dulu ya, Mari. Pak Tony, ya, ini ada permohonan PKPU dapat diajukan berulang-ulang, padahal selalu ditolak sama hakim. Apa tindakan hukum kita yang bisa kita lakukan untuk mencegah permohonan PKPU yang berulang-ulang? Yang 8 kali mungkin nih, Pak Imran. 8 kali diajukan, 8 kali ditolak. Benar, kita pernah ada klien 8 kali dimohonkan, Pak. Ya, pertama ini mungkin boleh dikaji nih Kang Heri, mungkin silakan mungkin dibentuk satu titik, mungkin bisa diskusi nih teman-teman yang advokat yang dosen boleh mengkaji. Satu, di dalam Undang-Undang Kepailitan itu tidak dikenal yang namanya nebis in idem. Tetapi itu hanya diketahui ketika kita belajar. Tetapi dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri itu tidak mengatur bahwa tidak boleh, tidak dikenal nebis in idem. Kenapa? Makanya kepailitan maupun PKPU bisa diajukan berkali-kali. Yang kedua, Undang-Undang Kepailitan dengan tegas menyatakan bahwa jika tidak diatur di dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata menganut nebis in idem. Maka semestinya tidak boleh ada gugatan permohonan PKPU dan pailit berulang-ulang. Nah, cuman saya nggak ngerti dari mana dasarnya kemudian bahwa gimana dulu, saya nggak ngerti dulu apakah ada SEMA ada permanya, tapi saya sendiri belum pernah menemukan aturannya tentang kepailitan PKPU tidak mengenal nebis in idem itu. Kalau kita mengacu ke pasal, saya lupa pasalnya, bahwa hukum acara yang berlaku dalam PKPU dan kepailitan jika tidak diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah hukum acara perdata, maka semestinya nebis in idem itu ada di dalam PKPU dan kepailitan. Tapi dalam prakteknya pengadilan pasti menerima permohonan karena mereka menyatakan tidak ada nebis in idem. Nah, ini mungkin secara akademis teman-teman advokat yang juga dosen di sini silakan dikaji itu. Karena Undang-Undang Kepailitan tegas menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku kalau tidak diatur di dalam undang-undang ini adalah hukum acara perdata. Nah, kalau bagaimana cara melawan permohonan yang berulang-ulang, maka ya memang ya jangan berutang kepada orang itu tuh gampangnya. Satu. Yang kedua, ada cara bajingan. Nah, cara bajingan ini saya tidak menyarankan. Sorry kalau bahasanya tidak sopan. Kenapa saya pakai cara bajingan? Karena saya tahu persis ada beberapa perusahaan besar yang begitu dia dimohonkan, dia langsung main kayu. Begitu dia dimohonkan PKP atau pailit, maka si pemohon berikut lawyernya langsung di-LP-kan gitu. Dilaporin. Di-LP-kan. Dan kemudian ketakutan orangnya, oke, syaratnya kalau kamu mau, kamu umumkan di koran, minta maaf. Nah, ini membuat para kreditur yang lainnya takut lagi memohonkan dia PKPU dan pailit. Saya nggak perlu sebutkan nama perusahaannya, pokoknya kalau dia dimohonkan pasti dia main kayu itu. Itu mungkin Mas Edi. Ya.
Oke, begitu ya, Kang Heri ya, Pak Tony begitu ya, Pak Tony Butar-Butar. Jadi bisa saja itu susah juga kalau misalnya ada permohonan berulang-ulang, ya itulah pokoknya. Baik, saya pikir ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi berhubung tadi kita waktunya on time, kita masuk dan mungkin kawan-kawan sudah ada jadwal kegiatan yang lain dan Pak Imran juga begitu. Saya pikir saya cukupkan saja. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang sudah yang mau bertanya tapi tidak ada kesempatan lagi karena memang waktu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin webinar terkait dengan PKPU sama kepailitan, nanti tema detailnya nanti kita coba pikirkan biar kita bisa terus menambah kapasitas dan kemampuan kita untuk berpraktek. Mungkin begitu ya. Mungkin Pak Imran, kami mengucapkan terima kasih Pak Imran atas kesempatannya. Kami tahu Pak Imran sibuknya luar biasa. Kalau saya ngintip di Facebook ya kan, wah lagi di sini, begitu. Tapi kami dari Advokat Alumni Unsud sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Imran untuk sharing ilmu dan praktek-praktek yang ada. Banyak sekali pengetahuan yang baru bagi saya khususnya pada 2 jam terakhir ini. Dan untuk apresiasi kepada narasumber kita, Pak Imran Nating, mungkin bisa kami akan sampaikan nanti piagam penghargaan kepada Pak Imran, kita sampaikan ke kantor. Tapi sekarang kita munculkan dulu masih dalam bentuk soft copy begitu ya. Ada fotonya, ya. Ini nanti kami akan serahkan Pak Imran. Jadi nanti kami akan kirimkan ke kantor, nggak apa-apa ya Pak Imran ya? Siap, Gerak. Iya siap Kak. Oke Pak Kang Heri, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup mungkin? Kang Heri? Apa sudah out beliau? Enggak. Ada, silakan Kang Heri. Iya. Iya, di dalam kesempatan yang sangat sempit ini, saya ingin sampaikan Pak Heri, sekali sama Pak Imran. sorry. Siap. Pak Heri, karena tadi Pak Heri yang buka, sekalian Pak Heri yang nutup ya. Nggak usah. Ya. Iya, sama aja lah. Sekalian nanti kita foto bersama sebelum kita live dari Zoom ini. Silakan Pak Heri. Oke. Ini suaranya menggema soalnya, Ed. Ya, terdengar kok, terdengar baik. Nah, oke. Ya, jadi saya ingin menyampaikan terima kasih sekali sama Pak Imran Nating yang sedemikian luar biasa memberikan materinya ini. Saya tadi sampaikan bahwa kita beli satu dapat 2. Kita undang beliau untuk 1 tema, tetapi banyak tema yang sudah tercover. Pak Imran, semoga menjadi amal jariah dan terima kasih untuk semua kru AAU yang terlibat di dalam webinar ini, moderator kita yang sudah handal, kemudian co-host Andriani dan tentu saja desain grafisnya Eko, rekan kita Eko ya yang luar biasa. Terima kasih untuk semua kerjasamanya dan terima kasih juga untuk semua para peserta webinar. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan tema yang luar biasa bagusnya lagi. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Terima kasih. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan operator untuk memfoto. Slide 1 ya. Halaman 1, silakan. 1, 2, 3. Oke, halaman 2. 1, ya dari Ruby silakan. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih penghargaan kepada Pak Imran untuk waktu dan tempatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tetap jaga prokes kita ya. Dan protokol kesehatan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu, bisa langsung bersentuhan begitu ya, karena ini pandemi saja. Dan ke depan kita bisa ya bertemulah pokoknya lah. Saya jadi bingung nih. Offline. Oh ya, offline. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sampai jumpa. See you.
Ya, silakan dihidupkan suaranya. Sampai jumpa semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Haji, tos dulu kita Mas Haji. Tos. Wih, berwarna ya. Oh, Haji lupa namanya tadi nggak disebut. Mas Thank you Haji. Berwarna. Iya. Thank you Haji. Mbak Eka Megawati keluar masuk mulu dari tadi.